Pernah kepikiran nggak sih siapa sebetulnya arsitek di balik dunia modern yang kita tinggali ini? Nah, kali ini kita akan mengungkap kisah para jenius yang karyanya mungkin tak terlihat, tapi ide-ide mereka lah yang membangun peradaban kita. Pertanyaannya kedengeran aneh ya. Apa hubungannya kota kuno sama smartphone? Tapi percayalah, jawabannya bakal membawa kita dalam sebuah perjalanan waktu yang luar biasa ke sebuah era yang jadi fondasi dari teknologi yang sekarang ada di genggaman Anda. Dan jawaban dari pertanyaan tadi membawa kita jauh ke masa lalu, sekitar 1000 tahun lalu, ke jantung peradaban yang sedang mekar-mekarnya, Baghdad. Disinilah selama zaman keemasan Islam terjadi sebuah ledakan intelektual yang efeknya masih kita rasakan sampai hari ini. Semua ini terjadi di bawah naungan Kekhalifahan Abbasiyah. Era ini bukan cuma sebentar loh, kita bicara tentang periode lebih dari 500 tahun. Coba bayangin, 5 abad di mana penemuan dan inovasi itu jadi napas kehidupan. Dan puncaknya adalah lahirnya sebuah institusi yang legendaris. Jadi, apa sih resep rahasianya? Pertama, tempatnya, Baghdad. Kota ini semacam magnet yang menarik para pemikir terbaik dari seluruh penjuru dunia. Kedua, idenya, Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Dan ketiga, misinya yang luar biasa ambisius, kumpulkan dan terjemahkan semua pengetahuan yang ada di dunia. Nah, dari dapur inilah lahir para raksasa pemikiran. Mereka inilah yang kita sebut sebagai arsitek tak terlihat. Para jenius yang benar-benar mengubah cara kita memandang alam semesta. Kita mulai dari yang pertama, Al-Khawarizmi. Mungkin namanya udah nggak asing lagi ya di telinga kita, karena dialah sang bapak Al-Jabar, sebuah gelar yang sangat pantas. Karya Al-Khawarizmi itu bukan cuma catatan sejarah kuno, tapi hidup banget di sekitar kita. Aljabar yang ia ciptakan itu adalah bahasa universal sains modern. Konsep algoritma yang namanya diambil langsung dari nama dia, itu adalah otaknya semua aplikasi di ponsel Anda. Dan ya, sistem angka 0-9 yang kita pakai setiap hari, itu juga warisan dari dia. Sebuah revolusi yang bikin perhitungan rumit jadi mungkin. Oke, dari dunia angka, kita bergeser ke dunia penyembuhan. Mari kita kenalan dengan Ibnu Sina. Sosoknya ini begitu dihormati sampai-sampai dijuluki pangeran para tabib. Karyanya yang paling terkenal, Al-Qanun fi At-Tibb, itu bukan sekedar buku biasa. Ini adalah ensiklopedia medis raksasa. Selama ratusan tahun, buku inilah yang jadi kitab suci para dokter dan jadi buku teks utama di universitas-universitas Eropa. Benar-benar membentuk dasar kedokteran modern. Selanjutnya, ada Ibnu Al-Haytham. Orang yang secara fundamental mengubah pemahaman kita tentang indera kita yang paling berharga, penglihatan. Penemuannya ini jadi fondasi dari ilmu optik modern. Dialah orang pertama yang membuktikan kalau kita melihat karena ada cahaya yang masuk ke mata kita, bukan sebaliknya. Keren banget kan? Nggak cuma itu, dia juga yang merumuskan metode ilmiah berbasis eksperimen dan menciptakan kamera obskura yang merupakan cikal bakal dari setiap kamera yang pernah ada. Sekarang, ayo kita masuk ke laboratorium bareng Jabir Ibn Hayyan, sosok yang sering banget disebut sebagai bapak kimia modern. Jabir ini yang mengubah kimia dari sesuatu yang sifatnya mistis menjadi ilmu eksperimental yang bisa diuji. Dia menekankan pentingnya praktik langsung, bukan cuma teori. Dia juga menemukan proses-proses kunci seperti distilasi, yang sampai hari ini vital banget di dunia farmasi dan industri. Oke, sekarang kita alihkan pandangan ke langit malam bersama Al-Battani, seorang astronom ulung yang memetakan alam semesta dengan presisi yang luar biasa untuk zamannya. Al-Battani menghitung pergerakan benda-benda langit dengan akurasi yang luar biasa, menyediakan data yang sangat penting untuk navigasi dan penanggalan. Karyanya punya penerapan praktis yang sangat penting, misalnya untuk menentukan waktu sholat dan arah kiblat, sebuah warisan yang masih digunakan oleh jutaan orang setiap hari. Tapi, cerita ini lebih dari sekedar kumpulan penemuan individu loh. Ini tentang bagaimana semua ide brilian ini saling terhubung, memicu efek domino, dan menciptakan gelombang perubahan yang menyebar ke seluruh dunia. Alurnya itu menakjubkan, jadi semua dimulai dari terobosan di zaman keemasan ini. Lalu karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menyebar ke Eropa. Nah, pengetahuan inilah yang jadi salah satu percikan api yang menyalakan Renaissance di Eropa, yang pada akhirnya melahirkan revolusi ilmiah dan sains modern yang kita kenal sekarang. Dan ini membawa kita kembali ke masa kini. Cerita ini bukan cuma pelajaran sejarah.
Ini adalah warisan yang kita semua terima, semacam perangkat untuk melakukan penemuan. Jadi, apa isi perangkat warisan itu? Semangat mereka, rasa ingin tahu yang gak ada habisnya, kegigihan untuk terus bertanya dan mencoba, gairah untuk terus belajar, dan keyakinan bahwa pengetahuan itu ada untuk dibagikan demi kebaikan. Inilah nilai-nilai yang bisa kita pakai dalam hidup kita. Pada akhirnya, inilah inti dari warisan mereka. Mereka bukan cuma penjaga ilmu, tapi juga pengembang dan penyebarnya. Mereka mengambil obor pengetahuan, membuatnya menyala jauh lebih terang, lalu mewariskannya kepada kita. Sebuah cahaya yang masih sangat relevan sampai detik ini. Jadi, kita kembali ke smartphone di tangan Anda. Benda itu ada karena aljabar, algoritma, dan optik yang dirintis oleh para jenius ini. Rasa ingin tahu mereka benar-benar mengubah dunia. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan Anda temukan dengan rasa ingin tahu Anda?